Mengapa Belanda mempertahankan Papua setelah Indonesia merdeka? Tahukah kamu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ternyata tidak semua wilayah bekas Hindia Belanda langsung berada di bawah pemerintahan Indonesia. Ada satu wilayah yang justru tetap dipertahankan oleh Belanda selama lebih dari 1 dekade. Wilayah itu adalah Papua, yang saat itu lebih dikenal sebagai Netherlands New Guinea atau Nugini Belanda. Lalu pertanyaannya, mengapa Belanda tetap mempertahankan Papua? Apa alasannya? Dan bagaimana akhirnya Papua menjadi bagian dari Indonesia? Mari kita telusuri kisahnya. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, para pemimpin Indonesia menyatakan bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda merupakan bagian dari Republik Indonesia. Menurut pandangan Indonesia, Papua termasuk di dalam wilayah tersebut, namun Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah jajahannya. Konflik antara Indonesia dan Belanda berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi ada satu pengecualian, masalah Papua belum diselesaikan. Status wilayah ini ditunda untuk dibahas di kemudian hari. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian sejarah. Alasan pertama adalah perbedaan identitas. Belanda berpendapat bahwa masyarakat Papua memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan sejarah yang berbeda dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia. Karena itu, Belanda menyatakan bahwa Papua sebaiknya dipersiapkan menuju pemerintahan sendiri terlebih dahulu, bukan langsung diserahkan kepada Indonesia. Namun, Indonesia tidak menerima alasan tersebut. Pemerintah Indonesia tetap berpendapat bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bekas wilayah Hindia Belanda, sehingga secara hukum internasional harus menjadi bagian dari Indonesia. Alasan kedua berkaitan dengan kepentingan politik. Setelah kehilangan hampir seluruh wilayah koloninya di Asia Tenggara, Papua menjadi wilayah terakhir yang masih dikuasai Belanda. Dengan mempertahankan Papua, Belanda masih memiliki pengaruh di kawasan tersebut. Selain itu, pada masa itu, dunia sedang memasuki era Perang Dingin, sehingga berbagai negara juga memperhatikan perkembangan politik di kawasan Asia Pasifik. Belanda kemudian mulai membangun berbagai fasilitas pemerintahan di Papua. Sekolah dibuka, rumah sakit dibangun, pegawai pemerintahan mulai dilatih, bahkan sejumlah tokoh Papua mulai dilibatkan dalam pemerintahan daerah. Tujuannya, menurut kebijakan Belanda saat itu adalah mempersiapkan Papua menuju pemerintahan sendiri di masa depan. Pada awal tahun 1960-an, dibentuk sebuah Dewan Perwakilan yang dikenal sebagai New Guinea Raat. Di masa inilah mulai diperkenalkan berbagai simbol yang berkaitan dengan identitas Papua. Langkah-langkah tersebut membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin tegang. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Papua harus kembali ke Indonesia. Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya diplomasi di forum internasional. Namun ketika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, Indonesia juga meningkatkan tekanan politik dan militer. Pada tahun 1961, Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Tujuannya adalah mengakhiri kekuasaan Belanda di Papua dan memasukkan wilayah tersebut ke dalam Indonesia. Situasi pun semakin memanas. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mulai menarik perhatian dunia internasional. Amerika Serikat khawatir konflik ini akan berkembang menjadi perang yang lebih besar. Melalui mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Persetujuan New York pada tahun 1962. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda menyerahkan administrasi Papua kepada sebuah pemerintahan sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIE. Beberapa bulan kemudian, administrasi wilayah tersebut diserahkan kepada Indonesia. Namun masih ada satu syarat penting. Penduduk Papua nantinya akan diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan politik wilayahnya melalui suatu proses yang kemudian dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969. Hasil PEPRA menetapkan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan proses tersebut sah sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Namun,
Hingga kini, proses Pepera juga menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan berbagai peneliti, sejarawan, maupun sebagian masyarakat Papua, terutama terkait mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, pembahasan mengenai sejarah Papua seringkali memiliki beragam sudut pandang dan perlu dipahami dengan melihat berbagai sumber sejarah.